Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan lancar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi tentang perdagangan, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Mengapa kok sampai terjadi kegiatan perdagangan? Disebabkan karena adanya setiap daerah itu mempunyai keunggulan dan keterbatasan masing-masing, di mana setiap daerah menghasilkan faktor produksi yang tidak sama, yang disebabkan oleh adanya perbedaan alam. Dengan adanya perbedaan alam itu, maka setiap daerah mempunyai kebutuhan yang sama, tetapi tidak menghasilkan hasil produksi yang tidak sama, sehingga timbullah perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Apa itu yang dimaksud dengan perdagangan? Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Itu adalah arti dari perdagangan sendiri. Nah, selanjutnya, apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau? Merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas atau wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Apa tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang pertama, setiap perdagangan yang diinginkan adalah keuntungan. Yang kedua adalah untuk memperluas daerah pemasaran. Dengan mereka itu dapat memperluas daerah pemasaran, maka mereka akan dapat memperjualbelikan barang dan jasa sebanyak-banyaknya. Nah, demikian juga untuk perdagangan antar daerah atau antar pulau ini adanya faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama adalah faktor produksi. Tadi sudah disebutkan bahwa timbulnya perdagangan karena setiap daerah itu menghasilkan faktor produksi yang tidak sama, disebabkan oleh perbedaan keadaan alam. Yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Karena tingkat harga antar daerah itu berbeda disebabkan juga karena keadaan alamnya. Nah, apa selanjutnya manfaat dari perdagangan antar daerah itu sendiri? Yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas pemasaran produk yang semakin meluas. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan sekarang, yaitu perdagangan antar negara. Apa itu perdagangan antar negara? Ini ya, akhirnya bahwa perdagangan itu tidak dilaksanakan antar daerah atau antar pulau saja, maka setiap negara pun juga mempunyai kebutuhan. Demikian juga setiap negara juga mempunyai keadaan alam yang berbeda, sehingga menyebabkan hasil produksi juga berbeda, sehingga perdagangan meluas sampai dengan antar negara, atau bisa juga disebut dengan perdagangan luar negeri. Pengertian dari perdagangan antar negara yaitu perdagangan yang menyangkut ruang lingkup perdagangan yang dilakukan antar negara satu dengan negara lain. Satu contoh misalnya saja ya, yaitu antara Indonesia dengan Malaysia, negara-negara yang paling dekat dengan negara kita. Ya, walaupun dekat itu karena sudah negara sendiri, maka disebut juga dengan perdagangan antar negara. Berkaitan dengan beberapa kegiatannya, yaitu perdagangan antar negara itu misalnya yaitu perpindahan barang
dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dan luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Itu ya, misalnya satu contohnya adanya TKW dan lain sebagainya. Itu membuktinya adanya perdagangan tenaga kerja. Ini ya. Terus yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Banyak ya sekarang ini negara lain mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Satu contoh misalnya Cina, itu ya. Satu contoh misalnya Amerika, PT Freeport dan lain sebagainya. Itu membuktikan adanya suatu negara mendirikan pabrik di negara lain. Ini ya. Yang kelima, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dengan pangsa pasar. Ini ya, karena setiap negara mempunyai mendirikan pabrik, tapi kemungkinan dia tidak mempunyai bahan dasarnya. Satu contoh, Indonesia banyak menghasilkan batu bara. Jepang banyak mendatangkan untuk kegiatan pabriknya, mendatangkan batu bara dari Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara itu meliputi yang pertama yaitu kegiatannya anak-anak di sini ya, yaitu ada ekspor dan impor. Jadi perdagangan antar negara itu dibedakan menjadi dua, ekspor dan impor. Nah, kalau ekspor adalah kegiatan untuk menjual barang ke luar negeri, kalau impor adalah kegiatan untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, di samping itu ya, kalau ada kegiatan ekspor maka di situ harus ada pelakunya. Untuk pelaku-pelaku yang melaksanakan kegiatan ekspor biasanya disebut dengan eksportir. Nah, apa tujuan daripada eksportir? Nah, ini ya, eksportir sendiri itu adalah pedagang. Seorang pedagang yang melakukan perdagangan antar negara. Sudah barang tentu yang pertama tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini ya. Yang kedua adalah untuk supaya dapat menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri yang sebanyak-banyak. Nah, karena kita sudah melakukan perdagangan antar negara, sudah barang tentu di sini kita nanti akan menggunakan alat pembayaran yang tidak sama dengan perdagangan antar daerah atau dengan perdagangan antar pulau. Kalau perdagangan antar negara maka di sini kita sudah menggunakan alat pembayaran luar negeri yang disebut dengan valuta asing. Ini ya. Nah, selanjutnya adalah impor. Impor tadi sudah saya sebutkan, kegiatan perdagangan yang kedua adalah impor. Impor di sini adalah membeli barang dari luar negeri. Satu contoh, negara kita banyak sekali mengimpor. Yang paling kelihatan misalnya yaitu mobil. Tidak ada orang Indonesia itu memproduksi mobil, semuanya itu adalah impor. Kebanyakan didatangkan dari Jepang. Ini ya. Meliputi apa saja impor itu? Ini ya. Impor adalah kegiatan yang membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pelakunya disebut apa? Importir. Ya, pelakunya disebut dengan importir. Sama dengan eksportir, maka untuk melaksanakan kegiatan importir mendatangkan barang dari luar negeri, maka di sini juga harus menggunakan alat pembayaran luar negeri yang disebut dengan valuta asing atau devisa. Ini ya. Indonesia banyak mengimpor alat-alat elektronik. Nah, di sini karena di sini kita itu melaksanakan kegiatan perdagangan antar luar negeri, maka ada campur tangan dari negara atau pemerintah, maka akan ada kebijakan atau peraturan yang harus diikuti baik oleh eksportir maupun importir. Satu contoh di sini kebijakan yang harus diikuti oleh eksportir atau kegiatan ekspor yaitu memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor.
menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Terus yang terakhir, membuat perjanjian dagang secara internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi. Faktor-faktor pendorong ekspor. Faktor-faktor pendorong ekspor di sini yaitu diantaranya keadaan pasar luar negeri. Jadi keadaan pasar luar negeri, bagaimana negara tersebut keadaan ekonominya ini ya, maka di situ akan mempengaruhi untuk mengekspor barang atau mendatangkan barang dari suatu negara. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Jadi bagaimana seorang eksportir itu mereka harus dapat menjual barang sebanyak-banyaknya. Maka di situ harus bisa melihat peluang yang ada di luar negeri, negara-negara yang menjadi tujuan untuk menjual barangnya. Yang ketiga adalah kondisi sosial atau keadaan sosial suatu negara. Maka di situ juga akan mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan ekspor. Contohnya misalnya apabila terjadi perang. Ini ya. Terus manfaat dari perdagangan antar negara. Ini ya. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Yang ketiga, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, akan terjadi transfer teknologi modern. Satu contoh misalnya yaitu dengan adanya transfer teknologi modern, orang Indonesia sekarang kalau berkomunikasi, kalau dulu mungkin dengan manual, dengan telepon, tapi sekarang sudah dengan menggunakan HP. Ini ya. Yang keenam, faktor-faktor pendorong perdagangan antar negara. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Satu contoh di sini sekarang ya, kita hidup pada era globalisasi, adanya perubahan yang secara mendunia. Ini ya. 7 yaitu perbedaan perdagangan antar pulau dengan perbedaan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang luas. Ini ya. Jadi kalau antar pulau atau antar daerah hanya meliputi satu negara, tapi antar negara sudah melampaui batas satu negara dengan negara lain. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Ini ya. Yang ketiga, adanya penggunaan kurs tukar. Ini ya, atau yang disebut dengan valuta atau devisa. Ini ya, anak-anak, kali ini kita sudah mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan luar negeri atau perdagangan antar. Saya kira pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.